Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Firsta Rasma Fadila dengan NIM G002509 dari kelompok A9. Dari sini saya ingin menjelaskan anatomi truncus encephalitis, nervi cranialis, dan juga circulus arteriosus Willisi. Oke, next. Yang pertama, Pak Harjo, seorang pria berusia 68 tahun datang ke dokter dengan keluhan gerakan tubuh yang semakin lambat, kaku pada otot dan tangan kanannya sering bergetar sendiri saat sedang santai. Dokter mendiagnosis Pak Harjo menderita penyakit Parkinson, yaitu penyakit neurodegeneratif yang merusak pusat kendali otak gerak motorik di otak. Yang pertama, penyakit Parkinson berkaitan erat dengan kerusakan substansia nigra. Jelaskan letak anatomis dari substansia nigra. Yang kedua, substansia nigra adalah bagian dari sistem ganglia basalis. Jelaskan struktur anatomi apa saja yang menyusun ganglia basalis. Dan yang ketiga, substansia nigra berada di area batang otak. Jelaskan secara berurutan anatomi penyusun batang otak atau truncus encephalitis. Oke, langsung saja. Next, di sini yang pertama ada substansia nigra. Nah, substansia nigra itu apa sih? Nah, di sini substansia nigra itu adalah kumpulan neuron yang berpigmen gelap yang terletak di mesencephalon atau otak tengah atau midbrain yang merupakan bagian dari batang otak atau truncus encephalitis. Nah, di sini substansia nigra itu terletak di pedunculus cerebri yang memisahkan crus cerebri dan juga tegmentum mesencephali. Nah, di sini substansia nigra itu dibagi menjadi dua pars, yaitu ada pars compacta dan juga pars reticularis. Nah, di sini warna hitam-hitam ini adalah dari pigmen melanin yang dihasilkan oleh pars compacta gitu. Oke, next. Yang kedua ada ganglia basalis. Nah, yang ganglia basalis itu adalah kelompok substansia grisea atau nukleus yang terletak di central hemispherium cerebri atau di antara thalamus dengan substansia alba hemispherium cerebri. Nah, apa aja sih yang menyusun ganglia basalis itu? Nah, di sini yang menyusun itu ada nukleus caudatus yang berbentuk lengkung dengan kaput di ujung anterior dan mengecil di bagian posterior sebagai cauda. Yang kedua ada nukleus lentiformis, terdiri dari dua bagian yaitu putamen yang ada di lateral dan juga globus pallidus di medial yang dipisahkan oleh lamina medullaris externa. Kemudian yang ketiga ada corpus atau nukleus amygdaloideum. Di sini berhubungan dengan sistem limbik, berhubungan erat dengan uncus pada gyrus hipokampi. Kemudian yang keempat ada claustrum, yaitu lamina grisea tipis di antara putamen dan insula. Nah, di sini susunan dari ganglia basalis itu ada, yang pertama ada nukleus cauda bergabung dengan putamen menjadi striatum. Kemudian globus pallidus bergabung dengan putamen akan menjadi nukleus lentiformis. Nah, di sini striatum bergabung dengan nukleus lentiformis akan menjadi corpus striatum. Lalu yang terakhir akan menjadi ganglia basalis gitu. Oke, next. Nah, ini gambarnya. Dari ganglia basalis itu sendiri ini ada corpus amygdaloideum, kemudian ada nukleus caudatusnya dan nukleus lentiformisnya gitu. Next, lalu ada truncus encephalitis. Nah, di sini di truncus encephalitis itu urutannya ada 3 penyusunnya, yaitu yang paling superior ada mesencephalon, kemudian ada pons dan juga ada medulla oblongata. Gitu. Next. Nah, di sini yang pertama medulla oblongata itu berhubungan langsung dengan medulla spinalis. Terdapat piramis medulla di tempat serabut tractus corticospinal yang menyilang. Kemudian yang kedua ada pons terletak di antara medulla oblongata dan juga mesencephalon. Nah, di sini berfungsi sebagai penghubung cerebrum dengan cerebellum dan mengandung banyak nukleus saraf cranialis dan jalur saraf. Kemudian yang ketiga ada mesencephalon atau midbrain, itu bagian paling superior dari batang otak. Terdiri dari tectum, tegmentum, crus cerebri yang akan mengandung substansia nigra tadi. Kemudian ada nukleus ruber dan juga nukleus saraf cranialis 3 dan 4. Urutan batang otaknya dari inferior ke superior itu ada medulla oblongata, kemudian ada pons dan juga mesencephalon gitu. Next, yang kedua, Pak Joko, seorang pria berusia 60 tahun tiba-tiba mengalami pusing, berputar atau vertigo yang sangat hebat, penglihatan ganda, diplopia dan kesulitan menelan saat sedang makan siang. Ia juga merasakan separuh badan kirinya mendadak lemas. Keluarga segera membawanya ke IGD. Setelah dilakukan pemeriksaan CT scan kepala, dokter mendiagnosis Pak Joko mengalami stroke batang otak. Akibatnya adanya penyumbatan pada pembuluh darah. Yang pertama, jelaskan sistem vaskularisasi circulus arteriosus Willisi, kemudian jelaskan anatomi 3 bagian utama penyusun struktur anatomi batang otak, dan jelaskan di gejala pada wajah Pak Joko terjadi karena gangguan pada saraf kranial. Batang otak adalah tempat beradanya sebagian besar nukleus saraf kranial. Jelaskan nervus cranialis apa saja yang nukleusnya atau tempat keluarnya
terletak di bagian pons. Oke, next saja. Oke, langsung saja. Di sini ada circulus arteriosus Willisi. Nah, di sini ada arteri karotid interna yang akan bercabang menjadi arteri cerebri anterior dan juga arteri cerebri media. Nah, dua arteri vertebralis di belakang ini akan bersatu menjadi arteri basilaris. Di sini yang akan memvaskularisasi truncus cerebri kemudian bercabang menjadi arteri cerebri posterior. Kemudian di sini dua arteri cerebri anterior itu akan dihubungkan oleh arteri communicans anterior. Kemudian untuk arteri cerebri posterior dan arteri cerebri media itu akan dihubungkan oleh arteri communicans posterior di sini. Oke, gitu. Nah, terus di sini untuk vaskularisasinya di bagian temporal itu divaskularisasi oleh arteri cerebri media. Kemudian di bagian frontal itu divaskularisasi oleh arteri cerebri anterior, dan juga di bagian occipital akan divaskularisasi oleh arteri cerebral posterior gitu. Next, ini untuk bagian dari truncus encephali. Yang pertama ada mesencephalon. Itu adalah bagian paling superior di batang otak yang terletak di antara diencephalon di sebelah kranial dan pons di sebelah kaudal. Nah, mesencephalon itu tersusun atas 3 bagian utama. Yang pertama ada tectum mesencephali yang terdiri dari colliculus superior dan colliculus inferior. Kemudian ada tegmentum mesencephali yang berada di antara tectum dan basis mesencephali dan juga crus cerebri yang merupakan bagian anterior yang berisi serabut-serabut saraf yang menghubungkan korteks cerebri dengan struktur di bawahnya gitu. Oke, next yang kedua ada pons. Pons terletak di antara mesencephalon dan medulla oblongata di bagian tengahnya. Nah, secara eksternal tampak sebagai tonjolan besar pada permukaan anterior batang otak. Bagian anterior pons disebut basis pontis dan sedangkan bagian posteriornya disebut tegmentum pontis. Nah, pada permukaan lateral pons itu terdapat pedunculus cerebralis medius yang menghubungkan pons dengan cerebellum. Permukaan posterior pons itu ikut membentuk bagian superior dari fossa rhomboidea yang merupakan dasar dari ventrikel keempat. Next, yang terakhir ada medulla oblongata. Nah, medulla oblongata itu adalah bagian yang paling inferior dari batang otak yang berlanjut menjadi medulla spinalis pada tingkat foramen magnum. Nah, batas superiornya adalah sulcus pontomedullaris, sedangkan batas bagian inferiornya adalah tempat terjadinya dekusasi piramid. Nah, pada permukaan anterior medulla itu terdapat piramid medulla di sini yang dipisahkan oleh visura mediana anterior dan juga oliva. Oliva yaitu tonjolan yang dibentuk oleh nucleus olivaris inferior. Nah, pada permukaan posterior itu juga terdapat tuberculum gracilis dan juga tuberculum cuneatum. Nah, di bagian lateral medulla terdapat pedunculus cerebralis inferior yang menghubungkan medulla oblongata dengan cerebellum. Gitu. Next, kemudian ada nervus yang keluar dari pons. Itu ada 4, yaitu yang pertama ada nervus 5 atau trigeminus. Ini kemudian ada nervus ke-6 atau nervus abducens yang keluar dari sulcus bulbopontinus. Kemudian ada nervus ke-7 atau nervus facialis yang keluar dari angulus pontocerebralis. Terus ada nervus ke-8 atau nervus vestibulocochlearis yang juga keluar dari angulus pontocerebralis gitu. Next, ini untuk fungsi-fungsinya. Untuk nervus ke-5 atau trigeminus itu saraf campuran, ada sensorik wajah, kornea, rongga mulut, rongga hidung, motorik untuk otot penguyan juga. Kemudian ada nervus 6 atau nervus abducens itu motorik, menginervasi musculus rectus lateralis untuk menggerakkan bola mata ke arah lateral atau abduksi. Kemudian ada nervus facialis juga campuran, mengatur otot ekspresi wajah, sekresi kelenjar lacrimal dan saliva, serta pengecapan 2/3 anterior dari lidah. Kemudian untuk nervus vestibulocochlearis atau nervus ke-8 itu ada sensori khusus, berfungsi untuk pendengaran cabang koklear dan juga keseimbangan cabang vestibular gitu. Oke, mungkin segitu saja dari saya. Mohon maaf jika ada banyak kesalahan pengucapan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.